hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya tentang robot operating system. Oke. So sebelum kita start mungkin saya liatin satu video buat kalian untuk get inspired. Ini adalah video dari Isaac Sim, software dari NVIDIA untuk buat digital twin ya. Digital twin itu maksudnya robotnya dilatih dulu twin digitalnya. Setelah twin digitalnya di setup, dia nanti akan dipadanin sama yang real, yang physical. Dengan twin digitalnya dia bisa belajar tentang recognize object dan juga gerakan-gerakan kinematicsnya, trajektorinya dan lain-lain sebelum benar-benar robotnya dideploy. Okay. Successful development, training, and testing of complex robots for real-world applications demand high-fidelity simulation and accurate physics. Built on NVIDIA's Omniverse platform, Isaac Sim combines immersive, physically accurate, photorealistic environments with complex virtual robots. Let's look at 3 very different AI-based robots being developed by our partners using Isaac Sim. Fraunhofer IML, a technology leader in logistics, uses NVIDIA Isaac Sim for the virtual development of Obelix, a highly dynamic indoor-outdoor autonomous mobile robot, or AMR. After importing over 5,400 parts from Pak, maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Suara saya masuk? Masuk Pak Risman. Oke. Oke, let's start ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri videonya. Untuk software yang high-end dengan NVIDIA GPU dan sudah ready dengan reinforcement learning library dan lain-lain, itu biasanya orang pakai Isaac Sim ya, yang ini. Nah, tapi basic dari programming robotics itu adalah robot operating system. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa lihat-lihat Isaac Sim. Nah, cuman ini butuh mesin yang powerful, yang pakai NVIDIA ya. Tapi di sini udah sangat lengkap untuk yang digital twin dari robotik. Oke, kita nggak akan pakai NVIDIA karena toolsnya termasuk mahal ya. Tapi kalau kalian bisa beli GPU di kampus, misalnya ada dana dari penelitian dan lain-lain, kalian bisa propose untuk punya NVIDIA Isaac Sim. Oke. Nah, kita akan belajar yang very basic, yaitu pakai ROS2 ya. Mudah-mudahan kalian sudah install ROS2. Kalau belum, kalian coba kalau pakai Windows, get yang ROS2 yang ROS2 ini ada guidance-nya di sini. Biasanya agak non-trivial instalasinya, pasti ada masalah. Tapi kalau kalian install terus ada masalah di Windows, nanti bisa tanya di grup ya. Ikutin prosedur instalasi yang ada di ROS2, beberapa orang bisa sukses install ROS2 di sini.
Kalau untuk yang Linux itu ada di ROS operating system di sini. Di sini pasti ada beberapa tipe rilis dari ROS 2. Oke. Ada yang Noetic, ada yang latest long time support LTS ya. ROS 2. Kalian bisa pilih mungkin yang terbaru. Nanti Mas Haris bisa kasih tahu yang mana yang bagus diinstal untuk yang ROS 2 ya. Apakah yang terbaru ini, yang apa, Humble, atau yang Galactic, atau yang mana gitu ya. So hari ini kita akan masuk tentang robotik operating system. Untuk simulator kita mungkin akan pakai yang ini karena easy to install ya. Bisa di Windows, bisa di Mac. Mudah-mudahan kalian juga udah install. Once kalian install, kalian akan dapatin software kayak gini. Tidak sebagus 3D rendering dari Isaac Sim, karena Isaac Sim udah pakai NVIDIA GPU, jadi smooth sekali gerakannya dan realistik sekali objek yang dia render. Nah, tapi di sini harusnya udah cukup untuk pembelajaran. Once kalian bisa menggunakan Webot, harusnya kalian nggak ada masalah pakai tools yang lebih advance seperti NVIDIA Isaac Sim. Oke, jadi kita akan fokus pakai ini ya. Selain itu ada Gazebo Simulator. Tapi ini yang kalau untuk student kayaknya akan jauh lebih mudah untuk kalian belajar Webot. Oke. So, ayo kita masuk ke materinya, pertemuan kedua. Materinya ini kita curate dari Stanford Robot Autonomy 1 course. Jadi apa yang dipelajari anak Stanford sama dengan yang akan kalian pelajari di sini. Yang membedakan mungkin cuman ya ambisi kalian. Apakah kalian benar-benar pengen ngerti atau cuman pengen lulus ya. Akan beda hasilnya. Jadi saya berharap kalian spend more time karena saya ngelihat teknologi robotik ini sesuatu yang akan menjadi bagian dari hidup kalian waktu kalian bekerja di manufacturer atau bekerja di any company, kalian akan banyak melihat robot di masa yang akan datang. Oke. Dan robot operating system adalah software yang running the robot mechanism, termasuk embedding AI ke dalam robot. Itu biasanya integrate sebagai modul di dalam ROS2. Oke. Pertemuan kedua ini target kita, kalian bisa install ROS2. Kalau ada kesulitan, ada Mas Haris di sini nanti bisa tanya-tanya. Dia ahli dari robot di Samsung Research Indonesia. Dia juga baru belajar, tapi harusnya apa yang dia pelajari bisa kalian bisa konsult ke dia untuk mempercepat belajar kalian. Oke, so bikin robot itu softwarenya cukup kompleks ya. Beda dengan Linux operating system atau Windows operating system yang di-maintain oleh commercial company seperti Red Hat atau Microsoft gitu ya. ROS ini start dari open source. Oke, kalau nggak salah di Stanford sama Berkeley dikembangkan, softwarenya terus dikembangkan akhirnya menjadi de facto standar. Ada banyak implementasi komersial dari industrial robot, tapi tetap based on robot operating system. Oke, nah kalau kalian bayangin ini satu robot humanoid seperti ini, coba lihat banyak sekali kemungkinan dia punya moving parts-nya atau gerakannya gitu ya. Nah, bagaimana kita deal dengan complexity ini dengan software gitu ya. Bagaimana kita buat dia jadi modular, bagaimana dia bisa diprogram dan lain-lain. Itu yang dianggap sebagai decision dari robot operating system. Bagaimana abstraksi kita untuk membuat robot ini bisa bergerak sesuai dengan logic yang kita put, gitu ya. So, robot operating system itu menggunakan design pattern yang sering disebut PubSub. Kalau kalian belum pernah dengar PubSub,
Ya, mungkin kalian bisa search lagi nanti di internet, tapi itu adalah design principle bahwa interaksi antara satu elemen software atau client, oke? Misalnya di sini ada client 1, ada client 2, dan client 3. Oke. So, software itu dibagi-bagi dalam beberapa client module atau modul gitu ya. Dan interaksi antara setiap client itu by sending sama receive message. Nah, sending receive message ini banyak caranya. Salah satunya adalah dengan PubSub. PubSub itu kita create satu topik, oke, dan klien bisa subscribe ke topik tersebut, sehingga kalau ada message yang masuk ke topik, ya, ada yang dipublish oleh satu klien, yang subscribe itu pasti dapat message-nya. Ini ditunjukin di gambar sini, bahwa klien 1 sending message ke topik, dan dia deliver message-nya ke klien 2 dan klien 3. Kenapa dia deliver ke situ? Karena klien 2 dan 3 itu subscribe ke topik yang ada. Oke? So, topik ini kayak kalau kalian pakai WhatsApp, gitu, ada room gitu ya. Once kalian subscribe atau masuk ke room, dan kalian kalau ada message di broadcast, kalian pasti bisa dapat message-nya. Oke? Nah, tiap komponen atau client itu bisa publish, bisa send message ke topik, bisa receive atau receive message once dia subscribe. PubSub ini adalah common communication design pattern ya untuk software yang sering dipakai. ROS2 itu pakai PubSub mechanism dengan kondisi decentralized, bahwa klien-klien ini itu adalah elemen-elemen dari robot. Oke, misalnya tangannya, kakinya, klien 1 itu tangannya, kakinya, mungkin mulutnya, kupingnya, gitu ya. Dan mereka interaksi satu sama lain, modul-modul robot itu, menggunakan PubSub design pattern atau PubSub mechanism. Oke. So, apakah nggak ada model lain selain PubSub? Tentu saja ada, banyak sekali communication pattern tadi saya bilangnya. Jadi ada request reply. Misalnya kalau request reply, kalau kalian browsing ya, buka browser, dia kirim HTTP request, sampai ke web server akan kasih HTTP respon. Oke, itu kayak request reply. Juga ada yang push dan pull. Oke, ada yang data binding, kayak misalnya datanya kita share sama-sama. Jadi kita bisa communicate dengan cara membaca dan menulis data yang sama. Ada juga observer. Ini common design pattern untuk communication, tapi di ROS2 dipilih PubSub. Oke. Apa alasan pemilihannya? Tentu saja ada background-nya pada saat ROS2 dibuat. Nanti kalian bisa cek di papers atau di artikel bagaimana design prinsipal dari arsitek-arsitek yang bikin ROS2. Oke. So, kenapa ROS ya? Bikin robot itu pasti banyak modul-modulnya, elemen-elemennya, komponen-komponennya gitu ya. Ada yang industrial robot, ada yang home robot, misalnya robot yang ada di rumah, kayak misalnya robot pengepel yang dibuat Samsung ya, atau mungkin ada robot-robot lainnya yang kalian lihat di airport atau di rumah sakit dan lain-lain. Itu adalah sistem yang kompleks, karena itu bukan cuma software kompleksitasnya. Di situ ada sensor, ada mechanics, ada electrical, ya, ada software, ada AI nantinya gitu ya. So banyak sekali software dan intelligence yang harus kita put ke robot. Nah, ROS2 ini udah dibangun over years di top-top university yang collaborate, misalnya dari Stanford atau Berkeley. Saya pernah ketemu Profesor Daniel Lee, itu salah satu orang yang muridnya adalah arsiteknya ROS. Ya, memang agak softwarenya itu tidak serapih komersial software, tapi ada banyak robot operating system industrial level yang dibuat oleh company-company, terutama untuk pabrik atau military robot. Itu mereka bikin varian dari ROS2 yang open source, yang domain spesifik. Gitu ya. So, ROS2 adalah implementasi PubSub design pattern untuk robotic application yang juga bisa network aware.
Jadi dia bisa di-deploy dalam network, mekanisme networking. Ya. Misalnya ada server, robotnya connect ke server, semua modul-modul dalam robot bisa collaborate dengan software yang ada di server. Banyak sekali open source yang di-share on top of ROS, ya. Jadi misalnya untuk simultan localization and mapping atau SLAM, sering disebut SLAM ya, bahwa robot itu bisa sekaligus melocate dirinya di dalam peta dan memap dirinya dengan teknologi SLAM. SLAM ini banyak open source untuk SLAM computation yang sudah masuk ke dalam ROS2. Selain itu computer vision, kalau saya attach satu sensor kamera di robot, oke, kameranya itu kan pasti ada input, ada luarannya ya, dalam bentuk video, dan untuk memanipulasi misalnya get the image frame atau get the video frame dan lain-lain, itu sudah embed dengan OpenCV. Jadi kita bisa manipulate vision atau image yang dihasilkan oleh kamera yang attach ke robot. Selain itu juga dulu ada project namanya Move It. Move It itu kalau misalnya ada arm manipulator, kalian kalau mau lihat arm manipulator mungkin lihat Franka Emika. So ini arm manipulator manufacturer di Jerman yang khusus bikin arm manipulator. Coba lihat nih tangan Mayo. Dia bisa dipakai untuk bikin obat di farmasi misalnya, atau bikin di assembly line. Kalau kalian masuk ke Samsung punya pabrik, itu arm manipulator robotnya besar sekali. Dengan arm manipulator robot, setiap 9 detik dia bisa bikin TV. 9 detik. Jadi dalam assembly line ada berapa robot tangan gini dipakai gitu ya. So ini yang disebut arm manipulator. So dulu projectnya namanya Move It. Jadi kalau kalian lihat open source project-nya, tapi biasanya sekarang udah integrate dengan simulator dan lain-lain ya. Sudah integrate dengan ROS2 juga, yaitu motion Move It itu motion planning untuk arm. Oke, nah biasanya udah jadi integrated dengan ROS2-nya. Dulu independent project ini, ya. So selain itu simulator juga udah ready, ada Gazebo simulator. Ini yang banyak dipakai di AWS. Kalau kalian lihat AWS punya robot, mungkin masih pakai Gazebo. Jadi bukan cuma Webot tadi ya, ada Gazebo, ada Webot. You feel free to try ya. Semakin banyak tools yang kalian ngerti, akan semakin fun. Oke. Saya belum pernah coba ini, tapi kalau ada yang coba, nanti bisa di-share ke teman-temannya tentang Gazebo. Kalau nggak salah ini dipakai di Isaac Sim juga dan juga di AWS. Untuk pembelajaran mungkin kita fokus aja ke Webot ya, karena konsepnya mirip ya, cuman fasilitas tools-nya aja beda-beda. Oke, so ROS, ekosistemnya sudah besar, banyak sekali toolset, banyak sekali open source yang integrate dengan ROS. ROS itu ada ROS versi 1, ada ROS versi 2 ya. Nah, apakah ada operating system lain? Of course pasti ada, tapi mengerucut ke ROS ya. Ada Drake, ada Player, ada Yarp, ada Orocos, ada MRPT dan lain-lain. So kenapa dia populer? Karena ekosistemnya udah besar, arsitekturnya well defined, source code-nya open ya, sehingga industri bisa bikin implementasinya sendiri karena dia memang open. Dan karena memang robotik itu hard ya, terlalu banyak disiplin ilmu yang dipakai, mulai dari physics, electrical engineering, computer science, artificial intelligence, jadi ngumpul semua di robot tuh kompleksitinya. Nah, ROS2 ini sudah dibilang udah mature enough, karena udah 12 tahun umurnya, dan still growing ekosistemnya, jadi bisa dibilang proven. Oke. Kira-kira gimana arsitekturnya? Tadi saya bilang dia network aware, dia implement PubSub. Okay?
Tapi di bawahnya di layer protokol, yang terlepas dari atasnya ya, dia pakai DDS protokol. Di DDS ini disebut Data Distribution Service. Oke? Kalian bisa search DDS protokol. Ini kalau nggak salah dari OMG Foundation, dia ada foundationnya. DDS Foundation. Ini adalah fondasi yang dari OMG ya. OMG ini kayak standardization, dan mereka define middleware protocol untuk data-centric communication dari Object Management Group. Nah, DDS yang dipakai untuk implement PubSub mechanism yang ada di dalam robot operating system. Nah, apa itu DDS? Ya, dia middleware. Oke, dia ada platform, ada protokol. Jadi kalau lihat di sini, dari sisi platformnya, DDS itu implement physical layer-nya seperti biasa, pakai Ethernet gitu ya. Terus dia bisa support UDP, TCP, sama STCP. OS-nya free, open untuk semua OS. Dan dia provide protokol untuk session connection, reliability, quality of service, discovery, dan dia define standarnya. So DDS ini banyak yang implement, bukan cuma satu vendor. Kalau kalian lihat di sini ada PrismTech, eProsima, third party, ada bahkan OpenDDS yang open source. Nggak salah OpenDDS ya. Oke. Jadi bukan cuma komersial software seperti eProsima, tapi ada OpenDDS yang bisa dipakai untuk diimplement. Oke, so far belum terlalu banyak startup company di Indonesia yang build robot, ya. Mudah-mudahan salah satu di antara kalian inspired to do that, karena banyak sekali kebutuhan robotik saya rasa di Indonesia, tapi keahliannya masih sangat kurang. Jadi itu opportunity buat kalian yang sekarang belajar robotik. So di atas DDS, mereka implement middleware biasanya. ROS-nya itu ada middleware-nya, ya, dan dia connect ke DDS protokol. Nah, dia implement yang disebut RMW, robot RMW DDS roster. Dia ada middleware layer tambahan ya. Jadi untuk connecting ke DDS, dia sebutnya package-nya itu RMW. Saya lupa ini apa istilah RMW, RMW ini. Nanti kalian coba cek ya. Oke, so dari middleware baru ada client wrapper-nya, jadi ada client library ya. Nah, kita nulisnya di user code nih. Kalian bisa tulis pakai Python, bisa tulis pakai C++. Oke. Language is not the matter, karena ini sebenarnya language untuk user code-nya, itu untuk implementasi service-service tadi, PubSub, define the message, communication pattern, antara satu robot komponen atau client dengan yang lain. Oke, biasanya akan berhubungan dengan code yang high level, seperti C++ atau yang pakai Python. Oke. Oke. So, kenapa kita pakai ROS Detail View? Ya memang karena ini pilihan yang mudah karena open gitu ya. Tapi once kalian misalnya nanti bekerja di manufacturing, terus mereka beli Franka Emika robot, atau beli robot-robot manipulator lain, kalian lihat yang Tesla ya. Kalian lihat Tesla assembly line. Oke. Lihat berapa banyak ARM manipulator dia pakai. Oke. Nih. Jadi buat mobil itu udah pakai ARM ini. Bayangkan kalau manusia ya, dia bisa ngantuk, bisa salah gitu, bisa capek. Nah, kalau robot ya selama ada electricity ya dia jalan terus gitu kan. Kalau kalian lihat juga BMW assembly line, Tesla dan BMW itu sudah pakai digital twin. Jadi sebelum ARM ini dipasang,
dan dia bisa paham bahwa ini baut yang ini dia harus angkat ke sini, masukin bautnya ke sini, itu udah dilatih dulu dengan digital twin. Itu ada di websitenya, kalau nggak salah kalau kalian lihat punyanya Nvidia, ya. Nah, jadi mereka latih ARM manipulator itu di simulator sebelum di setup pabriknya. Karena setup pabrik ini pasti mahal, gitu ya. Nah, bayangkan sudah beli barangnya, tapi intelligence dari ARM manipulatornya belum benar, gitu, atau kontrol robotnya belum benar. So, skill untuk desain, implement robotik, industrial robot itu sangat diperlukan di masa depan, yang selama ini masih kita import mungkin dari negara-negara lain seperti Jerman, Jepang, dan China. Oke, so di dalam folder kalian tempat belajar, buku-bukunya udah ada semua, saya kumpulin di sini. Di sini ada textbook, kalian lihat. Ada yang sifatnya fundamental textbook, kayak ini highly recommended, probabilistic robotic, lebih matematik ya. Tapi kalau kalian lebih senang nyoba-nyobanya, jadi engineer, ya mungkin kalian bisa lihat buku-buku yang lebih praktikal ya. Tapi di dalam satu tim yang bisa innovate, biasanya harus ada orang yang fundamentalis, ada orang yang konseptualis, ada orang yang praktikal. Kalau timnya bukan FCP, biasanya timpang, ya. Jadi sulit untuk innovate kalau kita cuma praktikal. Sulit juga untuk innovate kalau kita cuma fundamental, cuma senang matematiknya. Kita harus bentuk tim yang benar-benar bisa fundamental, konseptual, dan praktikal. So, bukunya di sini FCP style, kalian bisa cek. Kalau untuk Ross, ini ada buku manual dari Anis Kuba, ada berapa level ya. Nah, akan text time belajarnya cuman let's start ya. Saya nggak bilang dalam satu semester kalian jadi ahli Ross. But yang saya bisa janjikan adalah setelah course ini, perkenalan robotik, mudah-mudahan ada yang versi 2, robot otonomi 2. Nah, kalian at least bisa implement simple case untuk robotik. Oke? So, di dalam ROS udah banyak project yang integrated, tadi saya bilang, mengenai OpenCV. OpenCV adalah, OpenCV itu computer vision library yang sering dipakai. Jadi kalau kalian berhubungan sama sensor, ada input image stream atau video stream, terus kalian pengen manipulate, ya OpenCV tools. Juga ada simulator, dia integrate dengan Gazebo, Stage, atau Webot, gitu ya. Ada SLAM, SLAM itu navigation. Nah, tadi saya sudah mention SLAM itu simultaneous localization and map, oke? And mapping. Nah, ini ada project namanya OpenSLAM, ini open source, untuk gimana supaya robot itu kalau dipasang kamera, dia bisa mapping, dia bisa bikin petanya, dan dia bisa locate dirinya di dalam peta. Itu yang disebut SLAM, oke? Teknik SLAM pasti banyak, ya. Kalian tidak akan implement dari awal karena udah banyak open source untuk SLAM navigation. Terus ada KDL, ini Krokos, Orokos KDL ini ARM navigation, tapi banyak yang pakai MoveIt sekarang. Sama banyak wrapper dari software-software lainnya udah integrate dengan ROS. Jadi bisa dibilang ROS itu udah lengkap. Oke? So, bayangkan ROS itu sebagai operating system. Kalau kalian lihat Windows, coba pasti ada dari OS layer-nya, middleware, sama application layer. Oke? Dia running on Windows sama Mac, tapi instalasi basicnya itu sebenarnya adalah Linux ya. Jadi banyak yang problem install di Windows. Saya aja dulu di kantor itu 2 minggu installnya karena banyak sekali security tools kita implement sehingga banyak yang nggak bisa di-download. Tapi kalau kalian di rumah pakai Titer, harusnya kalau pakai Windows, kalian bisa coba yang dari Microsoft ya. Ini kebetulan dulu ada teman di Microsoft ngasih ini. Ini proyek udah lama sebenarnya.
Saya nggak tahu apakah dia punya ROS version itu yang terbaru, tapi ini cukup trivial untuk diinstal di Windows ya. Jadi kalian coba install guidance dari sini ya di Windows. Kalau yang untuk Linux, kalian bisa tes yang di sini. Instalasinya misalnya yang ROS 1 Noetic, yang ROS 2 ya, Humble. Oke. Nanti bisa tanya-tanya Mas Haris in case udah ngikut ini terus ada yang salah. Ini panjang ya stepnya kalau di Windows ya. Ada yang harus diinstal, pakai Cocolate ya. Setelah itu install Python. Nah, biasanya problem karena Python sebelumnya udah ada, versinya kalian lupa, ternyata bukan 383. Terus harus install Visual Studio, Visual C++ Redistributable. Terus OpenSSL, terus diikutin. So, ada 2 guidance. Kalian harus coba yang mana yang works in your machine. Kalau kalian pakai Ubuntu, ya, ini ada guidance-nya di sini. Saya assume kalian mostly kalau mahasiswa pakai Windows ya. Oke. So, arsitektur dari robot operating system itu decentralized ya. Jadi kalau kalian lihat arsitektur web application, itu biasanya ada web server, di dalamnya ada server-side code, terus ada browser sebagai client. Jadi semua client connect ke server. Oke. Tapi kalau di sini ada master dan ada node. Oke. Tapi decentralized arsitekturnya. Jadi application itu adalah kumpulan node-node. Ya. Nah, ROS2 menyediakan client library dan connectivity abstraction ke DDS layer. DDS tadi udah kita bahas. DDS ini data distribution service. Jadi kayak protokol komunikasi yang data centric. Oke. Nah, dia ada intra-process API untuk connect masing-masing node, dia jalan di atas operating system. Nah, bedanya ROS2 dengan ROS1, which is cukup signifikan, ya. Coba lihat di sini, dia ada pakai DDS di ROS2, tapi di ROS1 dia pakai TCP pros dan UDP pros. Jadi di layer communication-nya totally changing. Oke. Nah, pertanyaannya apakah aplikasi yang sudah dibuat di ROS1 bisa jalan di ROS2? Ini juga complicated karena di ROS1 dia ada master node. Oke. Jadi ada master, ada node ya. Lihat di ROS2, dia langsung node. Jadi dia decentralized, jadi udah nggak ada lagi masternya. Jadi agak totally berbeda kalau kalian pakai ROS1 dan ROS2. Saran saya sih di ROS2 aja, karena ini lebih terbaru gitu ya. ROS1 udah banyak yang deprecated dia punya project. Jadi saran saya masuk ke ROS2, jadi start install yang ROS2. Oke? So, antara node pasti akan communicate, dia talking each other melalui PubSub topik. Ya, selalu pikirin kayak ada grup ya. Bahwa node-nya, elemen-elemen dari robot, misalnya robot Franka Emika misalnya, ini ada berapa DOF nih tangannya nih, berapa dia punya angle untuk bergerak. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DOF ya. Masing-masing elemen modulnya itu nanti akan jadi node dan dia akan communicate satu sama lain. So, waktu kalian programming robotik, yaitu kayak bagaimana membuat antar node itu communicate through message. Oke, message yang dikirim itu ada standarnya juga, message formatnya ya, message tipenya, dan pasti dibuat supaya tidak bergantung hardware. Misalnya kayak kalau kalian pakai kameranya tipe A, terus bisa nggak ngomong ke kamera tipe B, gitu kan? Jadi message type-nya itu harus di-standardize supaya dia bisa bebas dari jenis hardware, kayak kamera image, laser scan, dan lain-lain. So, ROS node itu biasanya diimplement sebagai operating system process. Oke? Nah, kalau satu node itu adalah satu proses,
biasanya untuk communicate harus implement interprocess communication. Nah, interprocess communication menggunakan PubSub, dia bikin kayak ada service, kayak topik gitu kan, yang nanti kita bisa subscribe, dan once kita subscribe, kita bisa terima message. Once kita terima message, maka kita bisa processing message-nya di setiap node. Mau diapain message itu gitu. Oke, jadi tiap node itu communicate each other over topics, karena kita implement design pattern PubSub. Dia bisa act sebagai subscriber, bisa act sebagai publisher, bisa dua-duanya setiap node. Oke, dan dia run dengan ROS run, jadi ada function di dalam ROS namanya ROS run, itu dia akan jalankan node-nya. Oke, nanti detailnya setelah kalian berhasil install ya. Nanti kalian di sini ada tutorial, kalian bisa bikin node service yang simple. Dia ada tutorialnya. Ini nanti tutorial saya kasih jadi PR buat kalian untuk pertemuan kedua ini. Di tutorial dari ROS2 untuk yang beginner ya, sama intermediate. Ini PR kalian nanti. Oke. So fun programmingnya, tapi kalian harus ngerti konseptualnya supaya waktu code-nya kalian bisa benar-benar kreatif. So contoh node, sensor ya, node itu bisa sensor aktuator ya, yang dibungkus. Halo ya, ada yang mau nanya? Oke, lanjut ya. So, sensor dan actuators itu dibungkus dalam satu abstraksi atau kontainer yang kita sebut node. Kira-kira gimana contohnya node itu ya? Ada di sini, bayangkan nih robot ini nih. Banyak banget kan ya, ada multi-sense head, 3D laser scanner, stereo kamera, ada two fish eye kamera, ada secure wireless network router, ada perception computer di dalamnya Intel Core i7, ada robotic adaptive. So, banyak sekali node-nya nih. Terus tangannya itu 30 degree freedom, DOF itu degree of freedom ya. Jadi tangannya aja ada 30 DOF. Frank Mika tadi misalnya cuma 7 DOF gitu ya. Terus 24 hydraulic actuators, 6 electric motors. Oke, di dalamnya ada OS-nya juga yang mungkin ada fungsi OS yang harus kita panggil jadi node. So think of node itu sebagai atomic element di dalam robot yang memang harus melakukan suatu processing. Either dia sending data atau receive data dan di communicate. Oke? So, node, ya tadi contohnya yang secara visual, tapi kalau kita gambarkan kira-kira bagaimana level operation di dalam node, arsitekturnya kayak gimana, ya mungkin kita bisa bagi dari sisi sensor, ya. Sensor itu pasti ada interface-nya, kita sebut sensor interface. Bisa kamera, bisa GPS, bisa roda, kecepatan roda, bisa radar, bisa lidar, ya. Terus setelah itu dia masuk ke perception, bahwa di dalam robot kita harus bikin perception module atau node untuk localization, obstacle avoidance, post estimation, terus untuk navigasi. Setelah itu kita sebut global service. Oke, ada vehicle health status, data logger, interprocess control, terus ada user interface di ujung. Oke, user interface-nya misalnya untuk vehicle interface. Oke, ada steering control, throttle atau brake control, wireless, dan kalau bisa dibikinin graphical user interface-nya, tampilannya itu juga bagus untuk bisa dikontrol robotnya. So it's quite complex, decentralized. Kalian harus make sure setiap node communicate well supaya robotnya bisa gerakannya teratur. Nah, bayangkan kalau kalian salah program tuh robotnya, ya kemungkinan dia akan jalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. So tadi udah kita bahas bahwa setiap node communicate through topics, dan dia bisa sending receive message menggunakan PubSub gitu ya.
Jadi ada node, bisa jadi aktor client, bisa jadi action server, action client, action server. Dia communicate gitu ya, secara messaging melalui design pattern PubSub. Oke, di row 1 lihat tadi ada master node, ada itu di row 1, tapi di row 2 itu udah nggak ada master node. Jadi semuanya node. Node-nya itu bisa client, bisa jadi server. Oke. So, row master dulunya ada di row 1, biasanya dia itu untuk koordinasi nodes-nodes lainnya yang berfungsi sebagai publisher, subscriber, atau both. Oke, dia juga simpan global parameter server, jadi dia ada parameter-parameter global ditaruh di master. Dan dia run cuma sekali, ya. Dia message, dia communicate. Jadi kayak ada master node, ya. Node-node-nya communicate ke master. Itu row 1. Row 2 totally berubah karena semuanya plain, semuanya sama-sama node, gitu ya. So, waktu dia send message, coba kalau kalian pernah ambil kuliah operating system, bahwa setiap node adalah proses di dalam OS. Nah, untuk bisa sending message antar proses, biasanya kita harus implement IPC, Inter-Process Communication. Nah, di dalam ROS dia punya Inter-Process Manager, jadi ada publisher alpha, misalnya mau send message, dia bisa push ke sini, oke, dan lain-lain. So, ROS Node Publisher, ini contoh code-nya, jadi code ini pakai Python. Nah, kalau kalian belum familiar sama Python, itu bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Dan kalian bisa pelajari itu dengan cepat ya. Banyak website-website ajarin Python, kalian bisa lihat di Geeks for Geeks, Python Programming Language gitu ya. Oke. So, code-nya simple, pasti cuman ada fungsi, kadang-kadang kalian bisa bungkus dengan kelas, tapi kalian harus mudah dibaca code-nya kok. Jadi don't worry soal code-nya akan kompleks gitu. Yang kompleks itu adalah pada saat kalian ngedesain gimana node-nya, ada berapa node, gimana node-nya communicate, message apa yang dia communicate, processing-nya gimana. Tapi implementasinya harusnya dari contoh-contoh itu kalian bisa kebayang. Oke? So, message bisa dimonitor karena dia ada rows topic command line tools. Jadi ada rows topic, list. Ini command line tools ya. Bisa echo, bisa list, dan kalian bisa lihat publishing rate-nya. Waktu receive message juga kalian bisa lihat ada function-nya ya. Baik di C++ maupun di Python. Untuk bikin subscriber, ya kalian bikin di subscriber-nya itu. Ada objek subscriber-nya, jadi harus implement sesuai dengan contohnya. Ya, nanti bisa kalian coba sendiri code-nya. Untuk nge-launch ROS-nya itu biasanya ada configuration file dalam bentuk XML, kalian bisa configure. Ini di ROS 1 ya, karena dia ada masternya, jadi masternya itu dikonfigur, ROS 2 kayaknya udah nggak ada ya, untuk configuration file. Oke, ada banyak contoh, ini cuma dari slide dari Stanford. Dia contoh bikin 4 node, ada kamera driver, edge detection, dan lain-lain. Dan dia bikin kayak gini, ya, desainnya. Oke. Ini launch filenya untuk ROS 1. Oke, nah karena kita pakai yang ROS 2, ini agak sedikit berbeda. Ini kayaknya pakai ROS 1 nih. Jadi kalian nanti coba cek dari ROS 2 documentation, itu harusnya ada documentation. Biasanya nanti di dokumentasi kalian harus bikin talker sama listener pakai Python atau pakai C++. Tidak usah berpikir bahwa kalau C++ lebih canggih dari Python dan lain-lain, karena ini di user level code ya. Kalau kalian lebih familiar, comfortable dengan Python, ya go with Python. Nggak usah dengan C++. Kalau lihat di Webot, dia support dua-duanya juga. Jadi di sini itu ada kayak code-nya. Kalian bisa implement pakai C++ ya, atau pakai
Python. Ada konfigurasinya kayaknya untuk change ini ke Python. Oke. So, kalau lebih familiar Python ya pakai Python. Dia juga punya debugging, nanti kalian cek kalau ini ROS back ya. Mungkin di ROS itu agak berbeda. Nah, kita bisa bikin custom message, jadi write message definition kita bisa customize. Jadi di dalam message-nya itu ada apa, itu bisa kita bikin ROS message namanya. Di dalamnya misalnya ada string, name, dan lain-lain, kita bisa define dan dia kasih tipe-tipe data yang disupport. ROS service, untuk misalnya pass message ke other, ya, ROS juga support request response. Dia sebutnya ROS service ya. Kalau yang PubSub kita create topik, kalau yang request response kita create service. Oke. Contohnya saya cuma mau nyalain LED gitu ya. Atau misalnya saya assign name atau ke face di face recognizer dan lain-lain. So bukan cuma PubSub, dia juga masih support ROS service ya, dan itu implement request response. Ada parameter server ya. Ini di ROS 1 kalau nggak salah parameter server untuk bisa simpan semua global parameter. Ada konfigurasinya. Oke. Ada beberapa description format kayak XML file untuk konfigurasi kinematik ya. Misalnya kalau kalian ketemu XML untuk konfigurasi gini biasanya isinya itu kinematik variabel kayak inersia, mass, dan lain-lain. Itu kalau kalian pakai di Webot ya, itu kalian bakal sering ketemu XML definition, tapi udah dibikinin user interface-nya di Webot. Oke. So simulator, Gazebo yang sebelah kanan, atau pakai Webot. Kita coba Webot aja dulu, karena easy to install. Desktop application kalian bisa pakai gitu ya. Sama kalau nanti kalian getting serius jadi robot engineers, kalian bisa lihat The Construct, ini course yang berbayar, lebih ke praktikal ya. Tapi kalau kalian pengen dapat skill-nya cepat, ya saya saranin untuk belajar di sini once kalian bekerja sebagai robot engineers. Oke, that's it untuk pertemuan kedua. Materinya sudah selesai sampai di situ. Nah, PR-nya kalian harus install ya. Kalau ada kesulitan instalasi, tanya di grup ya. Kasih tahu kalian pakai Windows. Terus kalian bisa ikutin cara yang ada di Humble Documentation ini. Atau kalian bisa coba di yang Microsoft punya guidance tadi. Yang search aja Azure ROS 2. Nanti ketemu website. Oke. Setelah install, kalian harus tes instalasinya udah benar ya. Setelah itu kalian jalanin tutorial. Ada beberapa tutorial. Ada yang pakai untuk yang beginner aja dulu ya. Jadi ada 2 tutorial. Yang beginner sama yang intermediate. Nanti yang advance kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya di sini adalah bikin simple server client request response. Jadi bikin service. Oke. Detail ininya udah ada di sini tutorialnya ya. Tapi kalau kalian pengen tutorial yang lebih banyak dan tidak perlu install, saran saya lihat course yang ada di Construct-Sim ya. Di sini ada beberapa course-nya dikasih free. Kalau kalian mau yang berbayar silahkan. Jadi ada yang free di sini yang basic robot. Coba yang free aja dulu. Oke. Oke, so that's it untuk pertemuan kedua. Silakan install, kerjain PR-nya untuk jalanin tutorial beginner sama intermediate. Sebagai calon engineer, kalian harus mampu baca dokumentasi. Jadi ini dokumentasinya udah ada. Kalian bisa cari dokumentasi lain di artikel, cari di YouTube ya. Feel free untuk cari tambahan supaya practical skill kalian bisa kebentuk. Oke. So install, PR-nya adalah instalasi robotik,
ROS2 dan pakai Webot dan jalanin tutorial beginner sama intermediate. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sebelum saya close. Itu Pak, versi ROS-nya itu yang duanya jadinya yang Foxy kan Pak? Apa yang Humble? Yang tadi barusan apa tuh? Humble ya? Foxy tadi, Foxy, ya, Foxy aja. Ya? Ya. Oh, oke. Ya. Humble yang terbaru ya, yang masih baru. Iya, yang terbaru Pak. Yang stabil aja yang Foxy ya. Iya. Ya. Nah, jadi kalau ada yang udah bisa install, ajar temennya, ya. Jadi aktif learning-nya, yang kalian pelajari ini cukup unik, ya. Kadang-kadang orang bilang digital di Indonesia cuma aplikasi web sama mobile, gitu. So, ini bagian dari digital application, robotik, dan masih kurang sekali yang ngerti. Oke? So, kalau yang ROS2 dulu itu ada tutorial yang bagus sekali di mana ya? YouTube ya, yang Webot ya. Jadi ini kayaknya yang orang India itu. Oke? Yang soft illusion. Ini kayaknya ya. Tapi saya saranin sih kalian bikin-bikin, jadi bikin video sendiri, publish di channel, ada Sinta di sini nanti kalau kalian mau bikin channel di Machine Learning ID atau bikin channel sendiri untuk course ini, feel free to do that ya. Semakin banyak kalian mencoba, kalian get semakin banyak. Jadi ini ada yang bikin orang Indonesia nih jago robotika gitu ya. Nah, bikin kayak gini ya, supaya itu jauh lebih baik dibanding kalian cuma dapat nilai tapi nggak dapat skill. Ada juga yang bikin beli robot-robot murah di ini kayak yang udah ada kameranya terus dia bisa bikin twinnya ya. So ya, activate kalian punya learning karena ini akan nyambung kemana-mana ke AI di robotik autonomi 2 kalian harus bisa masukin reinforcement learning model ke dalam robot. Sekarang kita fokus dulu ke yang basic di robotik otonomi 1. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ada Mas Haris tuh di grup mengenai instalasi. Kalau yang Webot harusnya installnya gampang. Yang susah itu ROS2 karena takutnya kalian udah pernah install ini di dalam laptop, terus dia konflik ya. Kadang-kadang kalau laptopnya masih fresh itu enak. Tapi kalau udah pernah install Python, bla bla bla, suka konflik ya. Jadi hati-hati instalasinya. Nah itu juga tes buat kalian untuk bisa jadi engineer itu harus bisa install ya. Jadi benar-benar baca dokumentasi, cobain, browsing ya. Kalau kalian struggle, itu artinya kalian belajarnya lebih banyak. Oke? Jadi jangan kecewa kalau instalasinya nggak straightforward. Justru orang yang installnya struggle, belajarnya lebih banyak dibanding orang yang installnya lancar. Oke? So, saya stop sampai di sini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang motion.